Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 68 08180642 Shalom Pak Erastus Sabdono, saya dari Medan. Mohon penjelasan, seandainya bangsa Israel itu patuh kepada Tuhan Allah, apakah Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Karena saya baca di Perjanjian Lama, penjagaan Tuhan Allah kepada bangsa Israel sangat luar biasa, dan Tuhan Allah tetap setia kepada janjinya. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga, serta pelayanan Bapak. Bangsa Israel itu umat pilihan untuk dua hal. Yang pertama, menyimpan pengenalan akan Allah. Di sini bangsa Israel menjadi saksi. Siapakah Allah yang benar? Allah yang benar adalah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu dibuktikan dengan penguasaan tanah perjanjian yang sampai hari ini bisa dibuktikan bagaimana bangsa Israel dari seluruh penjuru dunia bisa dikumpulkan dan membangun kembali negerinya. Walaupun lebih dari 2500 tahun mereka tidak memiliki kerajaan dan sebagian mereka meninggalkan tanah leluhur, homeland mereka. Tetapi yang kedua, dari bangsa itu akan dilahirkan Mesias atau Juru Selamat. Dan inilah intinya bahwa Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bumi ini sudah terkutuk, terhukum, tidak bisa menjadi hunian yang baik, tidak bisa menjadi hunian yang ideal. Kasih Allah tidak cukup dengan perhatian Allah kepada manusia. Dalam hal ini bangsa Israel yang memiliki kelimpahan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani. Allah menyediakan berkat bagi seluruh bangsa melalui Abraham, dan berkat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dari bangsa Israel itu lahir Mesias, lahir Juru Selamat, saudaraku. Ya. Dan inilah sebenarnya maksud keselamatan itu. Jadi kalau hanya bangsa Israel, belumlah nyata kasih Allah. Sebab selimpah apa, senikmat apa kehidupan bangsa Israel, mati juga akhirnya. Dan mereka ya bukan orang-orang yang menikmati kelimpahan dalam arti yang sesungguhnya. Yang ketiga, bagaimanapun Yesus akan datang setelah manusia jatuh dalam dosa, karena Yesus tidak menyelamatkan kehidupan ekonomi, politik, tapi menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar orang Yahudi, sehingga mereka menolak Mesias. Karena konsep mereka mengenai Mesias adalah seorang juru selamat yang membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa asing dan membawa mereka kepada kejayaan secara lahiriah atau kemuliaan secara duniawi. Yesus harus datang untuk menyelamatkan dosa, bukan politis, bukan ekonomi. Ya, supaya Yesus bisa membawa manusia ke langit baru dan bumi baru. Puji Tuhan.
0821 14 777 78 sekian. Salam Pak Erastus, sebelumnya terima kasih atas khotbah-khotbah Bapak yang sudah memberikan pengertian kepada saya akan kebenaran firman Tuhan. Yang saya mau tanyakan yaitu arti daripada penciptaan kembali yang ada di Matius 19 ayat 28. Ini baru kemarin saya jelaskan panjang lebar. Silahkan membuka YouTube ya mengenai surga bagian kedua. 0821 44493 sekian ya. Salam Pendeta Erastus Sabdono, mau tanya apakah Alkitab ada mengajarkan hukum manusia boleh tidak? Mau tanya apakah Alkitab ada mengajarkan hukum manusia boleh tidak? Mengajarkan hukum manusia boleh tidak? Pertanyaan ini tidak jelas, tetapi saya akan menjawab. Mungkin bisa menjawab apa yang dimaksudkan oleh Stephen ya dari nomor ini. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, termuat hukum yang diberlakukan bagi bangsa Israel dan sangat tertib, sangat teliti. Ya. Tetapi di Perjanjian Baru tidak ada, karena Yesus mengajarkan kebenaran yang mempersiapkan umat menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kekristenan bukan agama hukum, kekristenan itu jalan hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus yang harus kita jalani. Jadi kita bisa mengerti mengapa tidak ada negara Kristen dengan syariat Kristen, karena kekristenan tidak memiliki syariat seperti agama-agama samawi lainnya. Kekristenan mengajarkan manusia batiniah yang cemerlang dan pemerintahannya nanti di langit baru, bumi baru. Adapun kalau yang dimaksud adalah apakah orang Kristen mengajarkan hukum dalam arti bisa memperkarakan seseorang secara hukum, harus dilihat kasusnya. Jika kita bisa menghindari hal itu, sebaiknya kita hindari. Bukan seharusnya, sebaiknya kita hindari. Terutama kalau kita menghadapi saudara-saudara seiman. Jangan membawanya kepada wilayah hukum. Korbannya lebih besar. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu yang tidak bisa dihindari, kita harus membawanya ke hukum. Harus kita membawanya kepada pengadilan manusia. Ya, karena Allah juga adalah, maksud saya negara juga adalah hamba Allah yang diberi pedang untuk menegakkan keadilan. Tetapi harus melihat kasusnya. Dan yang kedua harus coram Deo. Coram Deo artinya hasil optimal pergumulan dengan Tuhan. Ya. Seperti yang saya alami, saya dibully, saya tidak membawanya ke ranah hukum. Walaupun saya sangat mampu untuk itu dan sudah memiliki delik hukum yang jelas. Tetapi dalam kasus tertentu mungkin harus diperkarakan. Nah, tapi sejauh ini tidak. Kita harus minta petunjuk Tuhan apa yang harus kita lakukan. Kalau itu menyangkut organisasi besar, menyangkut kelangsungan sebuah perjalanan sinode atau gereja, maka harus dibawa ke ranah hukum. Jika tidak bisa dihindari, kita harus menghindarinya. Oke. Jadi ketika Paulus mengatakan jangan membawa pengadilan, ya, jangan membawa
pengadilan, jangan membawa saudaramu ke pengadilan dunia, itu harus melihat konteks kasus yang sedang terjadi atau berlangsung. Oke, tidak saya sebutkan penanya ini. Mohon maaf saya menambah beban Bapak. Oke. Saya sangat bersyukur dituntun Bapak di surga di tengah keputusasaan mencari pengganti pendeta yang saat ini saya kagumi, yang berpulang, ya, yang 3 tahun lalu saya bergabung, ya. Memohon pada Bapak di surga, jangan memanggil pulang Pak Eras dahulu, karena saat ini tidak ada pendeta yang mengajarkan kemurnian seperti Bapak Eras. Pengajaran yang sangat jelas, mengupas secara detail dan sangat bijak. Tidak menyalahkan siapapun, menjawab semua yang saya cari sejak kecil, remaja, dewasa. Ya, di mana Tuhan? Apa itu iman? Apakah hanya mengaku percaya semudah itu masuk surga? Masa kecil saya yang keras sejak kelas 1, ibu saya berpulang. Ya. Saya dengan kakak kedua berpencar, masing-masing ikut tante dan om. Dan kami bertiga semua mendapat perlakuan yang menyakitkan. Saya bertumbuh menjadi pribadi yang keras, amat sangat minder. Karakter saya sangat jelek, mudah tersinggung. Darah saya panas, Pak Eras. Sampai SMP dan SMA saya pernah mencoba bunuh diri. Saya bekerja keras sejak SD sampai SMP, tidak ada biaya. Saya sekolah di madrasah, SMA baru kembali masuk sekolah Kristen. Hingga usia 23 tahun saya sudah bisa membeli rumah dan kendaraan. Singkatnya, setelah usia 46 tahun Pak Eras, masa kecil yang sangat pahit itu kembali teringat. Karena dari kecil saya bilang berkali-kali tidak mau umur panjang, nggak mau lebih dari 50 tahun. Terus saya ucapkan sejak kecil. Saya mulai tidak bisa tidur, pernah 3 hari 3 malam mata tidak bisa tertutup. Bayang-bayang masa lalu dan kematian ibu saya tidak bisa saya terima. Saya diberi obat penenang oleh dokter, dari 1 gram naik S-Silgan 2 gram dan saya ketergantungan selama 3 tahun. Sampai saya dipertemukan Bapak di surga dengan khotbah mengenal diri dari Pak Eras. Saya dengar berulang-ulang seharian penuh sampai 1 minggu, saya sudah tidak bekerja sejak kelahiran anak ketiga. Lalu saya mencari gereja Rehoboth di Google. Sejak itu hidup saya dari subuh dalam segala kegiatan di rumah tidak lepas dari khotbah-khotbah Bapak di YouTube. Buku-buku Bapak juga lengkap. Pelan-pelan saya lupa dengan obat penenangnya Pak, dan saya lepas dari obat penenang. Hampir semua khotbah saya dengar setiap minggu dan suami jadi rajin ke gereja, kadang sampai sore datang lagi. Saya mengikuti semua kegiatan Rehoboth. Pak Eras, banyak kebenaran yang Bapak khotbahkan mengubah semua cara pandang, dan rupanya semua yang saya dengar banyak salahnya, ya, selama itu. Dan memang saya tidak puas dengan khotbah-khotbah yang didengar sebelum ini. Pertanyaan-pertanyaan sejak kecil mulai terjawab dan saya kecanduan kebenaran. Khotbah minggu selalu saya ulang beberapa kali dan mendapat banyak rema dari pengulangan khotbah. Tetapi sudah 6 bulan ini saya kembali ketergantungan obat penenang kembali Pak Eras. Pak sulit mengatakan melalui SMS. Ini sangat panjang, saya terbiasa 2 jam bangun dan berdoa, sering tidak tidur juga. Tidur saya tidak bisa nyenyak, selalu mimpi atau seperti film. Saya benar-benar terseksa dan lelah Pak Eras. Obat penenang saat ini sudah tidak mempan. Sudah sejak lama ingin bertanya Pak Eras tapi takut mengganggu Pak Eras, sudah terlalu banyak masalah
Saya malu menambah masalah, tapi saya memberanikan diri setelah Bapak membuka ruang tanya jawab. 3 tahun lebih mengenal kebenaran, saya banyak berubah. Saya juga sudah banyak meninggalkan kesenangan dunia menuruti semua yang Bapak ajarkan. Tetapi perubahan karakter tidak semudah kata-kata ya Pak Era. Saya jatuh bangun, semakin menjalankan kebenaran maka saya dihadapkan pada masalah yang besar. Saya tetap berjuang Pak, ya. Saya tetap berjuang Pak Eras. Dulu sering pingsan kalau ingat masa lalu. Sekarang jauh bisa menerima. Pak Eras tolong saya. Kenapa dengan pikiran saya, kenapa saya tidak bisa rileks? Kalau saat ini saya meninggal pasti masuk neraka. Karakter saya keras, saya banyak melukai orang. Hari-hari ini saya takut untuk apa saya mati dikuburkan di San Diego tapi masuk neraka kekal. Tolong saya Pak Eras, saya lelah, sangat lelah. Beberapa hari ini saya saat jiwa saya seperti kosong, saya mengulang doa malam Pak Eras tanggal 5 Juni berkali-kali di menit 30. Yang di menit 30 saya bolak-balik sampai ada aliran yang masuk membuat saya seperti terbangun, baru saya ganti dengan khotbah. Pak Eras beberapa bulan ini cara Bapak bicara berdoa sangat berbeda. Lebih tenang, teduh, tanpa emosi, benar-benar hati Bapak melembut. Saya bisa merasakan apalagi doa malam tanggal 5 Juni sangat berbeda. Maafkan kalau ceritanya terlalu panjang dan mungkin Bapak tidak paham. Saya paham. Terima kasih banyak Pak Eras, saya terus memohon kepada Bapak untuk kesehatan Pak Eras. Saya memohon Bapak di surga untuk kesehatan Pak Eras dan panjang umur. Pak Eras sangat dibutuhkan banyak jiwa seperti saya, menjadi saluran jernih Bapak di surga untuk menyelamatkan banyak orang, membawa kembali kepada Bapak. Tidak saya sebutkan nama dan bahkan inisial yang lain. Ini saya baca karena kasus seperti ini juga dialami banyak orang. Ibu ini pernah mau bunuh diri. Tapi saya beritahu, saya juga pernah 2 kali mau bunuh diri. Ketika saya masih muda, dalam kekecewaan dan keputusasaan. Saya dibesarkan dalam lingkungan yang keras dan saya juga memang sangat keras. Karakter saya buruk dan benar-benar buruk. Dan saya tidak berlebihan mengatakan keburukan karakter saya itu di atas rata-rata. Keras, tidak mau mengalah, sombong. Pokoknya buruk saudaraku. Tetapi saya mau berubah. Berat sekali, tapi saya mau berubah. Kepada ibu ini dan saudara-saudara yang memiliki keadaan yang sama, yang pertama, putuskan untuk mengasihi Tuhan. Putuskan untuk mengasihi Allah. Mencintai Tuhan di atas segalanya. 2, putuskan untuk pulang ke surga. Saya khawatir ibu ini belum mempunyai keputusan pulang ke surga. Ya. Putuskan untuk pulang ke surga. Ya. Kalau ibu memutuskan pulang ke surga, akan jauh lebih ringan dari tidak memutuskan pulang ke surga. Ya, putuskan untuk pulang ke surga. Dengan itu kita akan lebih giat untuk berubah diri. Ya. Kita akan lebih berusaha untuk hidup suci. Kita bisa meninggalkan percintaan dunia, kita bisa meninggalkan keinginan-keinginan, ya. Dan ini yang saya ajak saudara-saudara sekalian bergumul. Kita harus belajar membawa diri ke hadapan Allah, membayangkan yang istilah saya gelar perkara di hadapan Allah. Seakan-akan kita sudah ada di pengadilan Tuhan. Jadi kalau punya dosa apa kita minta ampun, punya kekurangan apa ya kita tinggalkan. Jadi ibu dan saudara-saudara semua yang berkeadaan mirip seperti ini, kita mengambil keputusan pulang ke surga. Mengasihi Tuhan, aku mau mengasihi Dia.
pulang ke surga. Gelar perkara setiap hari. Kalau ada sesuatu yang tidak pantas dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan akan merubah kita. Ya. Kita berlindung kepada Tuhan. Ya. Berlindung kepada Bapa di surga. Jadi katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku berlindung kepadamu. Aku buruk, watakku jahat, tapi aku tidak mau masuk neraka. Aku hanya ingin di hadirat-Mu. Jagaku ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan, sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa, aku berkenan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan, saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Jadi kita harus tidak setengah-setengah. Ya, keadaan seperti yang dialami ibu ini harus dihadapi dengan tekad yang tidak setengah-setengah. Kita mau pulang. Ya, kita mau pulang, kita sungguh-sungguh mau meninggalkan cara hidup kita yang salah. Bisa. Ya. Kepada kekasih Tuhan ini bisa. Akan sembuh. Saya kira ini proses kesembuhan. Jadi kalau kembali jatuh kadang-kadang itu harus dianggap biasa. Pulih kembali, bangkit kembali. Sekarang harus bangkit kembali. Oke, puji Tuhan, saya kira cukup ya. Ingat ya, mengasihi Tuhan, berkemas-kemas pulang, ya. Periksa diri, bayangkan kita ada di pengadilan Tuhan. Tuhan mau perbaiki kita. Puji Tuhan. 0821-2205-9 sekian-sekian. Salam Om Erastus, mohon pencerahannya. Di Gehenna nanti apakah manusia akan dihukum secara tubuh dan secara fisik? Dan kalau secara fisik, apakah mereka akan beradaptasi dan berevolusi seperti halnya kemampuan manusia dan makhluk hidup yang lain untuk berevolusi? Mengenai Gehenna saya jelaskan di penjelasan mengenai surga. Ikuti seminar saya mengenai surga. Apakah iblis juga akan dihukum di Gehenna secara fisik juga? Ikuti penjelasan saya mengenai surga, ya. Apakah di Gehenna juga ada sistem pemerintahan seperti LP3? Yang ketiga saya jawab cepat, tidak ada. Tidak ada kehidupan. Ya. Tidak ada pemerintahan. Yang ada adalah hukuman. Terima kasih Om Era, stay safe and healthy. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Kembali kasih ya. Ikuti khotbah saya di YouTube mengenai surga.
0815 11107 sekian. Salam Bapak Pendeta Erastus. Saya tertarik dengan paparan Bapak tentang keluarga kerajaan Allah dan anggota masyarakat. Saya pribadi senang dengan kondisi tersebut, artinya Papa dan Mama saya dulu meninggal, belum percaya pada Yesus, tapi mereka tidak membenci Yesus dan hidup mereka cukup baik. Jadi masih ada kemungkinan masuk dalam anggota masyarakat. Tapi yang jadi pertanyaan saya, apa bedanya orang percaya tapi belum jadi seperti Kristus, tapi hidup baik dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus, tapi tidak benci dan hidup baik? Tuhan Yesus itu jangan disuap hanya dengan kata percaya bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat. Ingat firman Tuhan, ini untuk orang-orang yang tidak takut akan Allah ya, yang jahat, yang masuk neraka. Tuhan berkata, disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang Kristen yang hidup jahat disamakan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Berarti orang baik pun disamakan dengan orang baik juga yang tidak mengenal Yesus. Tuhan tidak memandang muka. Dia menghakimi orang berdasarkan perbuatan, bukan keyakinan. Tapi kalau seorang memiliki keyakinan yang benar-benar menjadi iman dalam tindakan, itu beda. Menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Jadi menurut yang saya pahami tidak beda. Walaupun mungkin juga ada beda-bedanya, tetapi ini harus dilihat secara khusus per individu. Secara umum bisa tidak ada bedanya. Saya sering mengatakan kalau orang Kristen hanya memiliki keyakinan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, pasti standarnya sama seperti agama lain dengan keyakinan mereka. Bahkan kadang-kadang dengan keyakinan mereka lebih fanatik dan ekstrim dengan Allah atau Tuhannya. Ya. Oke. Terima kasih. 0857649999 dan sekian. Salam Pak Eras, kami suami istri sangat terberkati dengan khotbah yang Bapak bagikan. Selama pandemi inilah kami baru mengikuti khotbah Bapak mengenai kebenaran Alkitab. Mata kami dicelekkan dengan semua kebenaran tentang anugerah, persepuluhan, bahasa roh, akhir zaman, dan keselamatan. Khotbah yang berbeda dari yang kami dengar di gereja kami. Satu kebenaran Alkitab yang Bapak ungkapkan membuat kami semakin giat mendengarkan kebenaran-kebenaran berikutnya. Kami mau bertanya tentang kitab Wahyu pasal 1. Apakah maksud yang Yohanes katakan dari ketujuh roh yang ada di hadapannya? Ya. Jadi ini di Wahyu pasal 1, saya baca dulu ya. Wahyu pasal 1 ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Oke. Ini menjadi persoalannya. Masa ada 7 roh Allah? Ya. Ketujuh roh ini hendak menunjukkan kegenapan kehadiran Allah. Kegenapan kehadiran Allah. 7 itu angka sempurna. 7 jangan dianggap sebagai jumlah. Tetapi kehadiran Allah secara penuh di hadapan Allah tersebut. Jadi ketujuh roh yang di hadapan Allah artinya dari Allah sendiri. Dengan perasaan dan pikirannya yang utuh atau segenapnya. Dari Allah sendiri maksudnya. Dengan segenapnya ya. Bapak betul-betul mengasihi jemaat, Tuhan betul-betul mengasihi jemaat. Siapakah roh saat ia katakan pada hari Tuhan aku dikuasai roh? Ya tentu roh Allah ya, bukan roh siapa-siapa. Apa maksud dari arti
Dari penampilan Tuhan Yesus seperti berlilitkan ikat pinggang dari emas, matanya bagaikan nyala api, dan seterusnya. Kitab Wahyu ada kitab apokaliptik. Ya. Di situ berisi banyak simbol-simbol yang tidak boleh diartikan secara harafiah. Berikatkan pinggang emas, matanya bagaikan nyala api, hendak menunjukkan supremasi atau keunggulan dari Yesus sebagai Tuhan. Ketujuh bintang adalah malaikat ketujuh jemaat. Maksudnya ada apa? Maksudnya orang-orang pilihan. 7 jemaat itu orang-orang pilihan, orang-orang terkemuka di mata Tuhan. Ya, itu yang saya pahami. Dan tentu saudara-saudara sekalian tidak boleh berpikir terlalu kompleks ya. Karena ini kitab apokaliptik yang memuat tanda, lambang, simbol-simbol yang tidak boleh dibaca secara harafiah. Ketujuh bintang adalah malaikat ketujuh jemaat, maksudnya orang-orang terkemuka yang istimewa di mata Allah. Oke. 0822921337 sekian-sekian. Salam Pak Eras, izinkan saya bertanya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus telah mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Artinya keberadaan Tuhan Yesus 100% sebagai manusia pada kedatangannya pertama kali. Setelah 40 hari Yesus berpuasa, iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan mencobai ia. Namun ia berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apakah dengan pernyataan ini Yesus menyatakan bahwa ia adalah Allah? Bukan. Pada waktu itu dia menjadi manusia seutuhnya. Ketika dia berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu, artinya kamu jangan meragukan Allah. Ya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Yesus disuruh menjatuhkan diri dari atap bait Allah. Itu bisa berarti untuk menunjukkan popularitasnya. Banyak orang di situ mau tampil hebat. Yang kedua, iblis berkata bahwa bukankah firman Allah mengatakan dia akan menatang engkau dan tidak membiarkan kakimu terantuk batu. Jangan coba-coba. Nah itu bisa menggoda Yesus, menjebak Yesus untuk yang pertama tadi popularitas, karena itu di atas bait Allah banyak orang itu bisa. Tapi terutama meragukan Allah Bapa. Benarkah ya kalau aku jatuh dari atap ini, Bapa akan menatang aku di tangannya? Benar enggak ya? Nah ini membangun keraguan. Maka Yesus berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini terkait dengan apa yang terjadi di Masa dan Meriba dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Mereka mencobai Tuhan Allah. Yaitu dengan bersungut-sungut ketika tidak ada air. Ya. Jadi saudaraku, jangan mencobai artinya jangan meragukan kasih dan pemeliharaannya. Yesus berhasil sukses mempercayai Allah Bapa ketika di atas kayu salib dalam penderitaan yang hebat, saudaraku, dia bisa berkata, ya ketika dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi juga bisa mengakhiri dengan kalimat, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di tengah-tengah suasana yang begitu pedih, dia merasa ditinggalkan, ia tetap saudaraku mempercayai Allah Bapa. Ya. Hebat, dia sukses, tidak meragukan kasih Allah Bapanya. Ya, demikian episode ini, sampai berjumpa di episode mendatang. Tuhan berkati.